Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa tujuan hidup kalian? Apa yang ngebuat hidup kalian itu bermakna gitu? Tapi ya pertanyaan-pertanyaan ini telah direnungkan oleh para filsuf dan pemikir selama berabad-abad lamanya. Ya, tapi kita mengesampingkan soal ini ke sisi religi. Jadi ya jawabannya mungkin tidak mudah ditemukan. Tapi dalam filosofi Jepang kuno, ada yang namanya Ikigai. Ya, Ikigai itu adalah intinya itu adalah sebuah panduan untuk membantu kalian buat menemuin makna dari hidup kalian. Halo semuanya, selamat datang di Ediodia Channel. Yang belum tahu tujuan hidup kalian, jangan lupa subscribe. Tapi jangan sampai ya. Ya mudah-mudahan hidup kalian udah ada tujuannya masing-masing. Dan semua juga udah pada jalannya masing-masing. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Ikigai. Jadi ya seperti namanya, Ikigai ini berdasar atau asal muasalnya itu dari Jepang. Ya dari bahasanya juga udah ketahuan gitu. So ya mari kita masuk ke inti videonya. Kita ngebahas tentang apa itu Ikigai. Jadi ya Ikigai ini adalah konsep Jepang yang mengacu pada alasan buat bangun di pagi hari atau alasan buat hidup. Konsep ini ngebantu individu menemukan kebahagiaan dan juga makna dalam hidup melalui keseimbangan antara apa yang mereka sukai, apa yang mereka pandai, apa yang dunia butuhkan, dan apa aja yang dapat menghasilkan pendapatan. Kata Ikigai berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang. Iki, yang berarti hidup, dan gai, yang berarti nilai atau manfaat. Kata ini mencerminkan konsep menemukan nilai atau makna dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Ikigai adalah bagian dari filosofi tradisional Jepang yang menekankan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan kalian. Ini berhubungan erat juga dengan konsep lain seperti ada wabi sabi atau shinrin yoku, yang kalian bisa cari aja lah informasi yang tadi Mimin sebutin di Google aja. Kita bakalan fokus ke Ikigai. Ikigai juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Buddhisme dan Shinto. Ingat ya, cuman prinsip-prinsip doang, nggak menjurus ke sana kok. Yang juga menekankan pentingnya kehidupan yang seimbang, kesadaran diri, dan juga hubungan dengan alam dan masyarakat sekitar. Jadi ya cocok banget kalian yang introvert. Saran Mimin sih jangan introvert banget gitu. Soalnya ya di lain sisi introvert itu ada juga plusnya, ada juga minusnya gitu. Kalau buat di Jepang, Ikigai sering dianggap sebagai alasan buat hidup dan memberikan makna pada keberadaan seseorang. Ini adalah konsep yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi landasan bagi banyak tradisi dan praktik budaya Jepang. Ya harusnya kalian udah tahu lah tradisi-tradisi dan budaya-budaya Jepang itu kayak gimana. Sekalinya ada event-event yang rame, ya orang Jepang tuh bakalan keluar dan ngerayain festival-festival kayak gitu lah. Kayak festival kembang api, perayaan-perayaan hari khusus, dan yang lain sebagainya. Ikigai juga sering digambarkan sebagai persimpangan dari 4 elemen utama yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan. Yang pertama ada apa yang kalian cintai atau passion. Ya ini mencakup kegiatan yang buat kalian semangat dan yang kalian nikmatin gitu. Ya ini adalah hal-hal yang kalian lakuin dengan senang hati tanpa perlu dorongan eksternal. Ya selain kalian kerja, kalian juga harus menyalurkan hobi-hobi kalian gitu. Jangan hidup tuh fokusnya kerja-kerja aja gitu. Ya karena apa ya, kalian itu manusia gitu. Kalian itu manusia bukan robot yang sehari kerja 8 jam atau 6 jam, pulang tidur, ya itu bisa ngepres pikiran kalian, kasihan sama mental kalian. Jadi ya buat kalian yang punya hobi, usahain seminggu sekali lah ikut komunitas atau ikut event yang bikin kalian itu fresh gitu, yang bikin kalian itu lupa sama hal-hal atau kerjaan-kerjaan kalian. Ya meskipun cuma sementara, tapi itu dapat memperbaiki mental kalian dalam dunia pekerjaan juga. Yang kedua ada apa yang kalian pandai.
atau profession. Ini mengacu pada keterampilan dan bakat yang kalian miliki. Ya, ada hal-hal yang dapat kalian lakuin dengan baik dan diakui oleh orang lain sebagai keahlian kalian. Tiap orang atau tiap individu pasti punya bidang yang dibagusin gitu. Ingat ya, semua orang. Kalau mungkin ada di antara kalian yang masih belum nemuin keahlian kalian di mana, ya mungkin kalian belum nemu aja atau mungkin belum keluar gitu. Jadi ya intinya tiap individu punya keuntungannya masing-masing dan punya kelebihannya. Jadi stop lah ngebandingin dengan keahlian-keahlian orang lain. Karena ya pemikiran-pemikiran seperti itu bakalan ngeganggu mental kalian. Yang ketiga ada apa yang dunia butuhin atau mission. Ini mencakup kontribusi kalian pada masyarakat. Ya, ini adalah hal-hal yang dapat ngebantu orang lain atau memecahkan masalah yang ada di sekitar kalian. Baik lagi, semua orang atau semua individu punya rasa simpatinya masing-masing. Kalau ada yang peduli sama lingkungan, ya kalian usahain menyalurkan simpati kalian gitu. Kalau misalnya kalian di depan nemuin sampah, ya kalian inisiatif lah, buang sampah itu ke tempatnya gitu. Itu juga bakalan mempengaruhi mental kalian gitu. Jadi nggak terlalu stres lah sama mental kalian. Yang nomor 4, apa yang dapat menghasilkan pendapatan. Buat poin nomor 4, ini merujuk pada pekerjaan atau kegiatan yang dapat memberikan penghasilan bagi kalian. Ya ini tentunya hal yang dihargai dan dibayar oleh orang lain. Mungkin Mimin bakalan nyontohin dengan satu studi kasus. Kalau misalnya kalian ini masuk universitas nih misalnya. Kalian itu merasa, saya ini salah jurusan kayaknya. Ya mau gimana lagi dong. Tapi ya resikonya kalian bakalan terbebani dengan hal-hal seperti itu. Tetapi ya salah satu fungsinya ada ekstrakurikuler, unit kegiatan mahasiswa mungkin yang organisasi-organisasi di luar kampus atau di luar sekolah. Itu adalah salah satu cara atau salah satu upaya sekolah buat menyalurkan hobi-hobi kalian atau profesionalisme kalian. Jadi kalian sambil-sambil sekolah, sambil-sambil belajar itu kalian bisa nyalurin profesi kalian. Kalau Mimin sih nerapin sistemnya tuh 50% 30%. Jadi ya 50% tuh buat sekolah, belajar, 30% buat hobi, dan yang lain-lain 20%-nya buat belajar gitu. Ya itu sih Mimin ya. Tapi orang lain kan beda-beda gitu. Tergantung dengan kesiapan dan juga prepare-nya masing-masing. Manfaat Ikigai. Ada beberapa manfaat kalau kalian memakai konsep Ikigai. Yang pertama adalah kesejahteraan mental dan juga emosional. Jadi kalau kalian memakai konsep Ikigai ini, mental dan juga emosional kalian itu bakalan teratur. Gak bakalan drop secara drastis atau mungkin up secara drastis gitu. Ya intinya kalau misalnya kalian mengatur emosional dan juga mental kalian itu harus stabil. Ya kalau bisa konsisten gitu. Ya dengan mengusung konsep Ikigai ini mungkin emosional kalian bakalan stabil gitu. Dan juga mental kalian bakalan kuat lah. Yang kedua ada kesehatan fisik. Ya pastinya kondisi fisik kalian bakalan jadi lebih sehat. Studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup cenderung hidup lebih lama dan juga lebih sehat. Ini mungkin karena mereka memiliki motivasi buat menjaga kesehatan dan menjalani gaya hidup yang lebih aktif. Ya seperti contohnya aja lah. Harapan hidup rata-rata orang Jepang itu lebih lama gitu dibandingkan dengan di Konoha misalnya. Ya kalian bisa lihat lah. Di Jepang itu orang-orang itu udah pada tua tapi masih aja gitu. Mereka buka restoran, kerja, dan masih fit-fit aja, masih bugar. Ya kalian bisa bandingin aja lah di Konoha. Tapi ya nggak semuanya ya. Ya itu juga di Konoha kan. Beda gitu. Yang ketiga ada produktivitas dan kepuasan kerja. Kalau dalam konteks pekerjaan, Ikigai dapat ningkatin produktivitas dan kepuasan kerja kalian. Orang yang merasa bahwa pekerjaan mereka bermakna cenderung lebih berkomitmen dan juga antusias dalam kerjaan mereka. Ya kalian bakalan ngerasain sendiri lah. Kalau lingkungan kerja kalian itu lebih suportif,
lebih aman, lebih nyaman buat kalian, kalian juga bakalan ngerasain sendiri lah. Gimana kerjanya? Bakalan full senyum terus gitu. Buat yang terakhir, Mimin bakalan ngasih info pandangan para ahli dari konsep Ikigai ini. Para ahli seperti Sholmo Bresnitz, seorang ahli saraf, berpendapat bahwa otak membutuhkan banyak stimulasi buat tetap dalam kondisi baik. Menurutnya, menghadapi informasi baru dan situasi yang berubah dapat membantu otak tetap aktif dan muda. Ya, sepertinya untuk contohnya mungkin mencoba hal-hal baru setiap hari, seperti belajar bahasa baru, atau bermain permainan yang menantang gitu, buat ngejaga otak tetap sehat. Jadi ya ini terbukti banget lah, udah diuji gitu sama para ahli. Jadi ya tunggu apa lagi? Kalian tinggal pakai aja konsep Ikigai ini kalau emang kalian butuh gitu. Dan kalian merasa di hidup kalian itu merasa terbebani gitu. Ya ini recommended banget lah sama Mimin. Buat kesimpulannya, Ikigai adalah konsep yang mendalam dan bermakna dari budaya Jepang yang mendorong kita buat menemukan keseimbangan dan makna dalam kehidupan kita. Dengan mengidentifikasi apa yang kita cintai, apa yang kita pandai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan, kita dapat menemukan tujuan hidup kita dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Konsep ini nggak hanya ngebantu dalam menemukan kebahagiaan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan mental, fisik, dan juga emosional kita. Dengan memahami dan menerapkan Ikigai, kita dapat mencapai kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan yang tahan lama. Jadi tunggu apa lagi, kalian tinggal pakai aja konsep Ikigai ini. Mudah-mudahan konsep ini bakalan berpengaruh besar ke hidup kalian. Oke guys, cuy, gitu aja yang mungkin bisa disampaikan sama Mimin. Ya, Mimin juga saat ini masih berusaha buat jadi orang yang lebih baik dan juga menemukan tujuan hidup gitu. Ya sama lah sama kalian. Ya mungkin Mimin juga bakalan nyoba konsep Ikigai ini. Ya suatu saat nanti mungkin Mimin bakalan praktekin aja tipis-tipis pakai konsep ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat Mimin, itu berpengaruh besar. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan bagiin ke teman-teman kalian hal-hal yang positif kayak gini. Gitu aja cuy. Thanks for watching. See you on next videos. Bye.